Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 435 sampai dengan 436, pakar sejati dan menyempurnakan boneka perang. Hahaha, Tuan Lembahyu menyuruh anak buahnya menangkap pelarian bangunan bunga melayang dan telah mendapatkan pahala yang besar. Bersulang untukmu, Tuan Lembahyu. Di halaman yang luas, Regent Estate mengadakan pesta. Huangpu Tianyuan duduk di kursi utama, dengan tuan rumah dan naga ilahi di sisinya. Huangpu Tianyuan tampak memerah, tertawa seolah dunia adalah tiramnya dan bersulang untuk kesuksesan lembah neraka. Yuan Shan memalsukan kesopanan, Huangpu Tianyuan, tuan terlalu baik. Itu adalah tugasku. Munafik. Yan Bogong dan Lin Rufeng meludahi pikiran mereka, menatapnya dengan niat buruk. Sementara mereka berdua mematahkan punggung mereka saat menyerang barisan, pria ini dengan mudah melemparkan jaringnya dan menangkap wanita yang melarikan diri. Seperti sampah pengkhianat. Keduanya ingin mengobrak-abrik Yuan Shan saat itu juga. Yuan Shan menyadari rasa iri mereka dan berbalik dengan senyum ramah. Itu hanya berhasil menyulut kemarahan mereka. Apa yang kamu banggakan, kamu tersesat. Kamu tidak punya rumah. Oh, Valley Lord Yu, langkah yang mengesankan ke sana, menangkap wanita-wanita Drifting Flowers Edifices. Hanya saja, bagaimana tepatnya kamu tahu apa yang akan mereka lakukan? Leng Wuchang bertanya. Yuan Shan membungkuk dan melaporkan, Tuan Leng, kesuksesan bukan sepenuhnya milik saya, tetapi pujian jatuh pada asisten saya yang cakap. Yuan Shan menunjuk ke jubah abu-abu, dia adalah penasihat baru lembah neraka, Yu Ming, murid terakhir mendiang Yu Guiqi. Semua orang menoleh ke Yu Ming. Yu Guiqi adalah pemikir terhebat ketiga di Tianyu. Meskipun memalukan, dia jatuh di tangan Suo Fen, dia cukup berkarakter. Sudah jelas bahwa muridnya setidaknya harus mengharumkan nama gurunya. Jadi semua orang mengamati Yu Ming, bahkan Huangpu Tianyuan. Yu Ming membungkuk dan mengambil tempat duduknya lagi. Leng Wuchang mengukurnya, mengangguk, sekarang saya mengerti mengapa lembah neraka bergerak dengan tujuan dan ketepatan akhir-akhir ini. Anda memiliki seorang penasihat sekarang. Hahaha, pahlawan selalu datang dalam usia muda. Tuan Yu Ming, menurut tebakan menurut Anda kemana para wanita gedung bunga melayang yang melarikan diri itu pergi? Sejujurnya, saya tidak tahu. Namun, mengetahui betapa keras kepala nenek, dan menyandang namanya sebagai Lady of Steel, dia tidak menyerah. Cepat atau lambat hari ini pasti akan datang dan dia merencanakannya dengan tepat. Aku hanya tidak pernah membayangkan dia akan begitu berani untuk mematahkan pengepungan sementara mereka masih memiliki sisa pertarungan. Menangkap begitu banyak muridnya hanyalah suatu kebetulan yang membahagiakan. Meskipun sangat disayangkan nenek dan para pengawas berhasil lolos. Yu Ming menghela nafas, keahlianku masih buruk dan banyak hal yang luput dari perhatianku. Semoga Estate Lord bisa memaafkanku. Wajah Yan Bogong dan Lin Rufeng berkedut bersamaan. Masalah sulit. Bintang dan garterku, sial. Ini sama seperti Yuan Shan. Membual dan memalsukan kerendahan hati. Jika kamu tidak sengaja menangkap semua tahanan itu, apakah itu berarti dua rumah yang mendapat Jack Squad harus gantung diri? Kedua raja itu melebarkan hidung mereka dan terengah-engah karena marah. Pengepungan gedung bunga melayang telah menghasilkan lembah neraka yang gelandangan sebagai pemenang yang pasti. Sesuatu yang tidak akan pernah diterima oleh keduanya. Leng Wuchang tersenyum, Tuan Yu Ming sangat rendah hati. Bagaimana bisa menjadi suatu kesalahan ketika Anda telah memperoleh pahala sebesar itu? Hahaha. Huangpu Tianyuan mengangguk, Yu Ming, kamu benar-benar mirip dengan tuanmu. Lembah neraka akan berjalan jauh jika kamu berada di sisi mereka. Tuan terlalu baik. Yu Ming mengangguk. Yuan Shan tertawa bangga, percaya bahwa pembangunan kembali lembah neraka sudah dekat. Yan Bogong mengejek, masa depan apa yang bisa dimiliki sebuah rumah dengan rumah yang dirampok? Apa katamu? Kamu Wan Shan meraung. Meskipun lembah neraka terlihat berat, Yan Bogong masih terlihat jijik, memalingkan kepalanya dengan nada mengejek. Suara mendesing mengumumkan kedatangan kilatan hijau. Yan Bogong menangkapnya. Dia membaca batu giok itu dengan cermat dan memucat.
Dia berlutut saat itu juga dan memohon, "Estate Lord Huangpu, aku mohon padamu, selamatkan Pilking Hall." Apa yang sebenarnya terjadi, Hall Lord Yan? Huangpu Tianyuan bertanya. Yan Bogong tidak menentu, Zuo Fen sedang mengobrak-abrik Pilking Hall. Warisan rumahku akan berubah menjadi debu. Tolong, Tuan, kirimkan bantuan. Apa? Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Zuo Fen sekarang mengincar Pilking Hall. Huangpu Tianyuan dan Leng Wuchang tampak terkejut, tetapi secercah senyuman tersembunyi di mata mereka. Yuan Shan menikmati keadaan yang berubah, tertawa riang, "Hihihi, bicara tentang pembalasan yang benar. Kamu." Mata Yan Bogong memerah. Siapa yang menyuruhnya meremehkan kemalangan orang lain? Dia tidak punya cara untuk membalas dan menatap Huangpu Tianyuan dengan memohon, "Tuan Huangpu, Anda harus membantu saya. Seluruh Pilking Hall akan berterima kasih selamanya." Sambil mengelus dagunya, Huangpu Tianyuan menoleh ke Leng Wuchang. Leng Wuchang telah bersiap, memasang tampang berat, untuk menyesuaikan suasana hati. Zuo Fen terlalu keji dan berbahaya. Masuk tanpa rencana akan membuat kita menghadapi bencana, terjerumus ke dalam taktik liciknya. Sepengetahuanku, kita sebaiknya menyerang sekutunya untuk memaksanya pergi. Kami akan menyerang paviliun naga terselubung dan itu akan membuatnya datang menyelamatkan mereka. Bukankah itu akan meringankan Pilking Hall? Zuo Fen akan memberi acungan jempol pada Leng Wuchang jika dia ada di sini. Bagus, kamu mengeluarkan kata-kata itu langsung dari mulutku. Keduanya selaras satu sama lain dalam hal ini, menggunakan tindakan satu sama lain sebagai alasan untuk melanjutkan agenda pribadi mereka. Lagi pula, aku memberikan keringanan, hanya saja tidak secara langsung. Saya memiliki orang dalam terbaik yang sedang mengerjakannya saat kita berbicara. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku karena menjadi sekutu yang buruk. Hasil? 8 rumah bangsawan runtuh satu demi satu, meninggalkan klan Luo dan Regent Estate satu-satunya yang masih berdiri. Exodus tidak punya pilihan selain mengandalkan mereka, meningkatkan kekuatan mereka. Singkatnya, semuanya akan disia-siakan dengan hanya 2 dalang yang bermesraan hidup-hidup seperti bandit. Yu Min juga melihatnya dan menghela nafas dalam hati. Sekarang, ini adalah plot yang terbuka. Kamu mungkin mengetahui setiap detailnya tetapi tetap tidak berdaya untuk menghentikannya. Masing-masing pihak memiliki dalangnya sendiri yang bertindak sebagai koordinator dan rumah adalah makanan ternaknya. Baik itu sekutu atau musuh, kalian semua pada akhirnya akan dikunyah dan dimuntahkan. Melihat tatapan merendahkan Yuan Shan padanya, Yan Bogong menghela nafas dalam hati. Dia akhirnya menemukan perbedaan antara Yu Guiqi, Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng. Terampil bekerja di belakang layar namun tidak berdaya menghadapi skema terbuka. Zhuge Changfeng, Zuo Fen, Leng Wuchang, Kaisar, semuanya adalah ahli sejati. Sementara itu, dalam waktu 2 bulan, Sui Qingjian akhirnya membawa ribuan wanita gedung bunga melayang kembali ke kota Wingaze. Tentu saja Zuo Fen sudah lama keluar untuk menyambut mereka. Nenek, saat aku hidup dan bernafas, saya menyambut Anda. Zuo Fen berbicara dengan tangan di belakang punggungnya. Nenek membungkuk dari jarak puluhan meter. Saya berterima kasih, Steward Zuo, atas bantuannya pada saat dibutuhkan gedung bunga melayang, karena telah meluangkan waktu untuk datang menemui kami secara langsung. Saya tidak bisa mengatakan betapa tersanjungnya saya. Bagaimana nenek bisa berkata seperti itu? Kami adalah sekutu. Tentu saja aku akan membantumu. Pasti nenek masih terluka atas perbuatanku saat itu. Zuo Fen menghela nafas, ini semua salahku karena mengkhianati kepercayaanmu dan penderitaanmu sekarang. Semakin Zuo Fen menunjukkan penyesalannya, semakin dia merasa bersalah. Dia telah mencurigainya sejak pesan pertama masuk dan masih menyalahkannya sehingga meninggalkannya dengan perasaan yang lebih buruk karena membuat tuduhan yang salah. Pengawas Peony tidak punya keraguan seperti itu, kalau begitu, bicaralah, mengapa kamu mencuri pusaka kami? Peony. Nenek melotot. Zuo Fen melambai, saya akui, mencuri dari Anda adalah salah. Saya tidak punya alasan. Untuk itu, aku telah mengecewakan semua orang saat kamu sangat membutuhkanku.
Aku tidak berharap ini terjadi. Tidak perlu ada alasan. Steward Zuo, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Sui Qingjian turun tangan, tahukah Anda bahwa Regent Estate memiliki nona muda dan tuan muda dalam genggamannya? Memaksa Steward Zuo melakukan tindakan keji seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan, nenek? Penatua Sui, kamu keterlaluan. Zuo Fen memarahi. Tapi Drifting Flowers Edifices mendapatkan gambaran lengkapnya. Bahwa para bajingan dari Regent Estate telah mendorongnya. Regent Estate yang licik itu, dan Leng Wuchang, ular itu. Nenek menggertakkan giginya. Zuo Fen menghela nafas, nenek tidak perlu mengatakan itu. Mereka tidak seburuk itu. Akulah yang mengkhianatimu terlepas dari ikatan kita. Itu semua ada pada saya. Satu-satunya orang yang bisa kamu keluarkan adalah aku juga. Seorang pria harus melakukan apa yang harus dilakukan seorang pria. Saya bisa menerimanya. Oh, tidak, Steward Zuo, aku bukannya tidak bijaksana untuk melampiaskannya padamu. Saya tidak pernah bisa menyalahkan Anda sekarang karena saya tahu sumber kemalangan kita. Penatua Sui benar. Siapapun akan melakukannya jika itu mereka, termasuk saya. Bukan hak saya untuk menilai Anda, pelayan Zuo. Semakin banyak Zuo Fen memberikan kepalanya di atas piring, semakin dia membuat nenek merasa tidak enak, membuat dia merasa bersalah dan malu. Dia akhirnya mengutuk Regent Estate lagi. Regent Estate yang celaka dan keji dan merosot itu ingin memicu perselisihan di antara kita. Leng Wuchang bahkan lebih buruk lagi. Aku yakin dia datang dengan rencana tercela itu. Dia mundur sementara Regent Estate mulai bekerja, memaksamu untuk membuat jarak di antara kita. Sayangnya, aku jatuh pada taktik mereka, meragukan klan Luo dan mengakibatkan malapetaka hari ini. Ini semua salahku. Nenek menangis lagi. Zuo Fen berkedip. Apakah Leng Wuchang menginginkan hal ini ketika memaksanya untuk mendapatkan akar bodi? Dia tidak tahu. Tapi satu hal yang dia yakini, Regent Estate penuh dengan para ahli, sedangkan wanita Drifting Flowers Edifices adalah orang yang impulsif. Tidak terdengar narsis, tetapi tugas mencuri harta karun mereka yang besar dapat dan hanya akan dilakukan oleh Anda dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang lain yang mempunyai keterampilan atau keahlian untuk melakukan pencurian seperti itu. Namun nenek di sini mencela Regent Estate dan dia sangat setuju. Zuo Fen menepuk pundaknya, nenek, sekarang kamu tahu bahwa itu semua hanyalah tipuan. Kita sekarang harus berdiri lebih bersatu dari sebelumnya, agar tidak ada lagi yang menghalangi kita. Ya, pengurus Zuo, bangunan bunga melayang sekarang berada pada titik terlemahnya dan kami akan melakukan semua yang Anda minta dari kami, untuk membalas dendam dan membangun kembali bangunan bunga melayang. Nenek mengangguk dengan keyakinan. Zuo Fen melakukan hal yang sama, Anda menghormati saya dengan rasa tanggung jawab Anda yang dalam. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saya perhatikan Anda diracuni dengan Rainbow Cloud Palm. Aku akan meminta seseorang memberimu penawarnya. Terima kasih, Steward Zuo. Nenek membungkuk lagi dan para murid membantunya masuk ke kota. Zuo Fen mengawasinya pergi. Setiap anggota Drifting Flowers Edifices melewatinya dengan permintaan maaf. Pada giliran pengawas Peony, dia menghindari tatapannya dan tidak lagi berapi-api. Ya, aku akan jujur. Steward Zuo, Anda pasti tahu cara mengubah alasan menjadi tindakan kelas atas. Kita bisa saja memberitahu mereka saat pertama kali kita bertemu. Mengapa harus menunda semuanya sampai sekarang? Aku merasa telingaku meledak mendengar Peony terus mengomeli kami. Dengan keadaan pantai yang bersih, Sui Qingjian memandangnya dengan bingung. Zuo Fen menghela nafas, wanita-wanita ini baru saja mengalami perubahan hati. Dan disertai dengan, Elder Sui, apakah kamu tahu perbedaan antara mengambil dan mengirim? Sui Qingjian menggelengkan kepalanya. Hahaha, seperti kata mereka, mudah datang, mudah pergi. Ketika seseorang memberi kamu sesuatu, kamu tidak memberikannya banyak nilai. Jika kamu menggunakan alasan yang sama sejak awal, tidak peduli seberapa bagusnya, mereka tetap tidak akan mempercayai kamu. Hanya melalui pertanyaan terus-menerus mereka, memaksa saya untuk mengatakannya, mereka menganggapnya sebagai kebenaran.
Dan satu hal lagi, alasan ini tidak bisa keluar dari saya. Itu harus dari pihak ketiga. Itu sebabnya, Elder Sue, terima kasih atas kerja keras kamu selama ini. Telingamu pasti kesakitan, hahaha. Zuo Fen tertawa, gedung bunga melayang sedang hancur dan uluran tangan saya akan dianggap sebagai anugerah. Sekarang semua keraguan sudah hilang, mereka tidak akan mempercayai siapapun selain aku. Kepercayaan ini juga akan mempengaruhi rumah-rumah yang masuk, sehingga reformasi ketiga rumah tersebut menjadi kesepakatan yang sudah selesai. Penatua Sue, Regent Estate pasti sedang mengincar pavilion naga terselubung dan tempat tinggal Marquise Pedang sekarang. Kirimi mereka kata. Mendesak mereka untuk meninggalkan rumah mereka dan datang ke klan Luo. Tunawisma, pada akhirnya kita hanya bisa diandalkan. Ya, Steward Zuo. Sue Qingjian menangkupkan tangannya. Namun berhenti sejenak, pelayan Zuo, berapa umurmu? Mengapa kamu semakin terlihat seperti rubah tua yang licik? Manusiawi namun keji pada saat yang sama, kamu masih membuat 3 rumah miskin menangis karena kemurahan hatimu. Hahaha, bukan aku yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal, tapi masyarakat. Zuo Fen berkata, tanda-tanda konflik dan kekacauan telah muncul, dan saya tidak dapat menghentikannya. Yang bisa kulakukan hanyalah mencegah anarki di gerbangku. Penatua Sue, Anda akan belajar pada waktunya. Apa yang aku simpan untuk mereka adalah demi kebaikan mereka sendiri. Meskipun saya ingin mereka diintegrasikan dan dididik kembali, semua orang ingin mereka disingkirkan. Sue Qingjian hanya menganggukkan kepalanya yang tidak mengerti. Maksudmu, masuk akal untuk berterima kasih kepada orang yang telah merusak warisan 1000 tahunmu? Itu sangat masuk akal. Pelayan Zuo yang keji dan penipu benar-benar bertindak sebagai seorang bangsawan. Sue Qingjian tidak mengerti, dan sepertinya Zuo Fen tidak menginginkannya. Bagaimana kabar Penatua Qiu? Sesuai perintah Anda, saya mengantar murid-murid gedung bunga melayang sementara lelaki tua itu menunggu Regent Estate mengosongkan kota mereka sebelum mereka menodai nenek moyang bangunan bunga melayang dan mengambilkan Anda mayat-mayat itu. Menakjubkan. Zuo Fen mengangguk, terbang menuju Gunung Blackwind, meninggalkan beberapa kata lagi, Penatua Li dan Penatua Yan telah pergi untuk mengurus Pilking Hall. Tunggu sampai Penatua Qiu kembali dan kalian berdua bisa berurusan dengan Merrywood. Ya. Sue Qingjian membungkuk. Zuo Fen kembali ke bunker, mengusir anggota klan Luo dan klan Yun. Baris demi baris lubang berjajar di hadapannya sesuai dengan diagram Taiji. Setiap lubang menampung 2 tubuh di tengahnya, dengan batu roh di sekelilingnya. Yang satu tampak kuyu, namun kotor, sementara yang lainnya kering dan mirip manusia namun tidak terasa seperti pilar manusia. Di kedua sisinya terdapat material yang tak terhitung jumlahnya dan sepasang sayap binatang spiritual. Selain yang ini, ada puluhan ribu lubang seperti itu. Namun hanya sedikit lubang yang terdapat mayat di dalamnya. Sambil mengelus kepala pilar manusia, mata Zuo Fen berbinar. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya meminta Kapten Pang melatih kamu. Tapi kamu gagal dan menjadi cacat. Aku menyuruh Nona Lei mengajarimu nafas segudang, sementara dia menyebutku monster kejam karena mengetahui fungsinya. Tapi saya percaya membiarkan kamu menjalani hidup kamu sebagai orang cacat adalah kekejaman yang paling besar. Itulah sebabnya aku memberitahunya bahwa meskipun kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, aku masih bisa memanfaatkanmu. Waktunya telah tiba. Kamu tidak akan menjadi yang terkuat, tetapi kamu akan mencapai puncak berdasarkan bakat kamu. Kamu akan membuat kekaisaran melihat bahwa kamu bukanlah orang cacat, melainkan pejuang yang hebat. Gelombang datang dari pilar manusia, sesuatu yang ditangkap Zuo Fen hanya setelah dia membuat tanda tertentu. Ada apa dengan pertanyaan, bolehkah saya bergerak? Hahaha, kamu akan melakukan lebih dari itu, lebih dari impian terliarmu. Kamu akan menjadi penjaga terkuat klan Luo, kebanggaan dan kehormatan klan Luo. Gelombang riak lainnya memberitahu Zuo Fen tentang kegembiraan mereka. Dia tidak pandai dan berencana menyempurnakan boneka perang, senjata perang yang menghancurkan. Dia akan menggunakan nenek moyang itu dan menyempurnakannya dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadikannya sekuat berlian. Adapun jiwa untuk mengoperasikannya, disitulah pilar manusia setia dari klan Luo ini masuk.
Karena mereka sudah mati sejak awal, bahkan dengan pilar manusia yang mengendalikan mereka, mereka tidak akan bisa berkultivasi dan dengan demikian disebut sebagai senjata manusia. Itu adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan seorang kultivator yang belum mencapai potensinya. Tapi mereka lebih dari cukup untuk kerajaan yang lemah seperti Tianyu. Karena keterbatasan material, dia berencana untuk membuat ribuan dari mereka untuk memulai sambil membiarkan alam mengambil jalannya dengan pilar manusia lainnya. Namun berkat dukungan besar Kunpeng, dia berharap dapat memberikan anak-anak ini yang mengorbankan diri mereka demi jaringan intelijen klan Luo, sebuah badan yang dapat mereka tinggali. Itu adalah hadiah terbaik atas dedikasi dan pengabdian mereka. 1000 boneka perang cukup tangguh untuk melawan keluarga kekaisaran. Tapi kelihatannya, angka itu dengan cepat bertambah 2 angka nol lagi. Dia bisa berhadapan langsung dengan 3 juta tentara Dugu Santian jika ini terus berlanjut. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa semua perencanaan kaisar menganggap ini sebagai satu-satunya kelemahannya. Berapa lama dia akan mempertahankan tahtanya setelah pasukan ini muncul dan melawan tentara Dugu? Hahaha. Mata Zuofen berkilat kejam saat dia berteriak, buka gerbang dunia dan biarkan awan mendidih, turunkan hujan lebat perang yang gelap. Agar jiwa orang dahulu bisa menginjak-injak tanah ini sekali lagi. Gemuruh. Dunia itu sendiri berguncang saat langit menghitam dan petir berkelap-kelip. Angin hitam yang mengerikan bertiup di Gunung Blackwind, menimbulkan badai dan menelan segalanya. Wingazi City berada di ambang tersapu di dalamnya. Nenek dan yang lainnya yang baru saja menemukan kedamaian kini panik dan bingung. Ketika dunia mengalami perubahan, seseorang sedang melawan tatanan alam, sehingga menimbulkan kesengsaraan surgawi. Apa yang akan terjadi yang akan membawa kehancuran bagi yang hidup?